Halo Papua Selatan, jumpa lagi dengan saya Mariatan dalam Sagu Podcast. Suara aspirasi generasi unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Papua Selatan. Dan tema podcast kita kali ini kita akan membahas tentang jaringan telekomunikasi di Provinsi Papua Selatan. Dan sudah hadir bersama kita sebagai narasumber kali ini ada Bapak Karel Koirewoa yang juga selaku Hotda Telkom Merauke atau Kepala Wilayah Telkom Merauke. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Bapak. Apa kabar nih? Baik, kabar baik. Terima kasih sudah diundang. Iya, terima kasih juga ya sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Ya. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri lagi kepada sahabat Sagu Podcast. Ya, perkenalkan nama saya Karel Koirewoa. Kebetulan saya dipercaya oleh Telkom sebagai Hotda, Head of Telkom Daerah Merauke. Dan ya saat ini saya berada di Merauke sudah kurang lebih 4 bulan. Seperti itu. Sudah lumayan ya. Sudah lumayan. Tapi sudah kuasai kota Merauke nih. Sampai saat ini belum. Belum ya. Ya, belum. Okay. Masih sering tersesat di jalan. Oh ya, tapi sudah sampai di kampung-kampung belum ini? Sudah, saya senang sekali karena kemarin bisa dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pak Thomas Kimko bisa sampai di Desa Boha. Wah, pemandangannya luar biasa. Iya, berarti di distrik Muting ya? Ya, betul sekali. Iya. Kesan-kesannya Bapak nih apa nih selama 4 bulan ini di Merauke nih? Yang pertama saya senang sekali bisa dipercaya oleh perusahaan untuk tugas di tempat ini. Kemudian mungkin hal yang sangat berkesan bagi saya itu salah satunya bahwa saya jarang kali ketemu batu di Papua Selatan ini. Hanya lihat tanah saja. Iya. Ya itu. Kemudian tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sangat terkesan dengan alam di Papua Selatan, baik pantai Lampu Satu, tapi juga kemarin bisa sampai di Desa Boha dengan rawa yang sangat luas. Jadi ketika saya lihat rawa di Desa Boha, saya jadi ingat Danau Sentani. Tapi pemandangannya luar biasa sekali. Nah, kesan yang lain itu yang bagi saya juga berkesan adalah ciri khas di sini itu adalah kalau dengan bahasa sini bilang musamus ya. Iya. Sarang semutnya. Iya, rumah semut. Iya. Rumah semut. Bagi saya itu tidak ada di tempat lain. Itu bagi saya sangat berkesan. Kemudian kalau kami yang tugas lalu harus pisah dengan keluarga, dari sisi ekonomi, artinya harga makanan menurut saya cukup terjangkau. Dan harganya ya terjangkau dibanding dengan tempat tugas saya yang sebelumnya. Iya. Itu kesan-kesan yang saya bisa peroleh, dan saya percaya pasti ada kejutan-kejutan baru selama saya bertugas di sini yang menjadikan kesan yang baik buat saya. Iya. Bapak, kita mau tanya nih, jangkauan jaringan Telkom nih sudah sampai mana nih? Kira-kira dalam 4 bulan ini Bapak melihat kondisi Merauke nih, jaringan Telkom sudah sampai di mana saja nih? Ya, tentunya yang paling pertama itu di dalam kota. Kemudian saya sudah pernah sampai ke Salor, Kurik, juga sudah sampai ke Sermayam, ke Jegebob, yang jaringan yang dibangun oleh Telkom ya, yang disiapkan oleh Telkom itu yaitu yang sejauh yang saya tahu sudah sampai di daerah situ. Tapi kami Telkom dan Telkomsel juga hadir juga di beberapa kabupaten seperti Mapi, Ovendigul, dan juga Agats ya. Asmat. Itu kami sudah hadir sampai di situ dan kami sudah layani masyarakat juga. Memang masih sebatas di perkotaan atau di ibu kota kabupatennya, begitu. Iya. Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit untuk sahabat Sagu Podcast nih tentang kondisi umum jaringan telekomunikasi untuk Papua Selatan, biar Sagu Podcast, sahabat Sagu Podcast juga bisa mengetahuinya. Ya, kami kondisi umum di jaringan di Papua Selatan ini kami punya jaringan itu ada 2 yang menghubungkan kita. Yang pertama jaringan kabel laut, kemudian yang kedua jaringan lewat satelit
lewat satelit. Itu yang kami pakai untuk melayani di daerah provinsi Papua Selatan. Itu yang kita biasa bilang dengan backbone ya, backbone jalur utama, jaringan utama. Tetapi untuk jaringan-jaringan lokal itu juga kami sudah juga jangkau ke hampir, kalau di Kota Merauke hampir semua sudah yang kami jangkau, walaupun mungkin masih ada beberapa daerah yang belum, dan juga sampai ke kabupaten seperti yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Baik Bapak. Nah, ini belakangan ini tuh masyarakat sering mengeluhkan gangguan jaringan nih. Ya. Beberapa minggu yang lalu, bahkan jaringan baru membaik beberapa hari yang lalu ya Bapak. Itu apa penyebab utamanya itu? Ya, penyebab utama itu adalah terganggunya jaringan utama, jaringan kabel laut ya. Jaringan kabel laut itu penyebabnya itu kalau sejauh yang saya diupdate oleh, kebetulan kami kan ada unit-unit atau ya unit-unit yang khusus menangani kabel laut itu, jadi tidak sama sekali tidak ditangani oleh kami, tapi ada unit-unit yang, dan itu juga dia terpusat, bahwa kebanyakan atau yang sering terjadi itu disebabkan oleh aktivitas manusia di laut, terutama kapal. Itu yang dari histori yang berapa kali disampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab kami ke pemerintah, bahwa kabel putus kebanyakan itu karena aktivitas di laut oleh kapal. Itu kapal Begitu. tuh maksudnya apa? Jangkarnya yang kena atau kapalnya yang kena? Kalau dari informasi yang disampaikan ke kami ya, selain jangkar, juga jaring. Oh, jaring juga ya. Ya. Mungkin dalam ukuran yang besar mungkin ya. Nah, seperti kemarin kalau kejadian yang kita baru saja alami, itu memang kabelnya tidak putus, hanya dia terluka. Dia terluka itu karena benturan sebuah benda yang keras itu ya, dan ya benda yang keras, jadi menyebabkan kabel itu luka. Seperti Iya. itu. Tapi proses perbaikannya itu agak lama, itu kenapa Pak? Ya, sebenarnya peristiwa kabel atau kejadian kabel putus ini kan bukan saja terjadi di Papua Selatan, karena seperti yang kita alami kemarin itu ada juga terjadi di Namlia yang kabel milik Telkom. Tapi juga terjadi di daerah-daerah lain, karena kita kabel ini kan terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu punya potensi untuk gangguan, dan memang mungkin kita di sini tidak terupdate itu. Kebetulan yang mungkin terupdate itu yang kejadian di arah Papua, khususnya Papua Selatan. Itu seperti itu. Jadi kejadian itu bukan saja di Papua Selatan, tapi juga terjadi di hampir seluruh Indonesia, ada kejadian seperti itu. Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi di kabel milik Telkom itu yang di Namlia putus juga. Gitu. Oh, jadi perbaiki di sana dulu. Ya, karena memang kita punya kapal untuk mengerjakan perbaikan kabel laut itu hanya satu. Oh, hanya satu ya? Satu aja. Itu seperti itu. Iya, baik Bapak. Bapak, kita mau tanya nih, bagaimana kondisi infrastruktur jaringan fiber optik, BTS atau satelit di Papua Selatan? Apakah sudah merata atau masih terpusat di daerah tertentu saja? Benar sekali. Memang kalau saya harus jujur akui bahwa infrastruktur jaringan itu belum merata di seluruh Papua Selatan. Tapi untuk kota-kota besar, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten itu kami sudah jangkau. Mungkin yang belum kami jangkau adalah daerah-daerah terpencil. Itu yang mungkin belum kami jangkau. Karena sebenarnya bukan Telkom saja, tapi juga ada operator yang lain ya, yang juga kami bekerja sama untuk bagaimana bisa menjangkau daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau oleh Telkom, itu dilakukan oleh operator yang lain, secara khusus misalnya Telkom Bakti. Seperti itu. Iya. Nih Bapak, saya mau tanya tentang kesiapan Telkom nih untuk kita kan provinsi baru Papua Selatan, untuk kita di Salor nih. Kira-kira kesiapan Telkom untuk ini apa itu Bapak? Di Salor ya? Iya, untuk jaringannya. Ya, Salor itu saya sendiri tadi sampaikan, saya sudah sampai di sana. Kita sudah prepare juga. Kami sedang membangun perangkat yang nantinya dia akan mensuplai sampai ke Salor, di mana pemerintah akan dibangun di sana, pusat pemerintah dibangun di sana. Itu kita sudah siapkan, ada perangkat yang memang dari sisi jarak jangkauan itu peralatan itu harus dibangun ya, mini OLTE namanya. Nah, itu harus dibangun di situ sehingga dia bisa menjangkau, bisa melayani
layanan yang ada di Salor sana. Itu kami sudah siapkan. Jadi kami terus berkoordinasi dengan ya Dinas Kominfo Provinsi Papua, sehingga nanti waktunya kami akan membangun juga di sana sarana komunikasi untuk terutama buat perkantoran. Itu kami sudah siap. Iya. Baik, kita masuk ke ini strategi ya, solusi dan strategi. Apa langkah konkret yang dilakukan Telkom Papua Selatan atau Telkom Merauke ini untuk mengatasi gangguan jaringan di Papua Selatan? Ya, terima kasih. Kami sudah melakukan langkah-langkah kontingensi ya, artinya menyiapkan jaringan backup lewat satelit, itu kami lakukan. Jadi kalau satelit, tetapi juga kami juga menyediakan Starlink ya. Starlink juga menjadi backup yang kami siapkan untuk jaringan komunikasi seluler, tapi juga kami mendirikan posko-posko akses wifi gratis. Ada beberapa titik, kami dari Telkomsel itu menyiapkan sekitar 5 titik, kemudian kami dari Telkom secara grup juga menyiapkan sekitar 10 titik ya, untuk sehingga masyarakat bisa melakukan akses. Kemudian backup yang lain ya bagi tadi kalau kami sampaikan untuk pemerintahan atau dunia pendidikan dan lain-lain, itu khusus mereka yang berlangganan Astinet, itu bagi kami itu adalah pelanggan VIP yang kami harus melakukan backup walaupun tidak maksimal gitu ya, tidak seperti kalau normal. Itu kami lakukan backup sehingga mereka masih bisa melakukan komunikasi seperti itu. Iya, baik. Rencana jangka panjang Telkom untuk meningkatkan kualitas jaringan nih apa saja Pak, terutama di pedalaman dan perbatasan ini Pak? Ya, tentu ini menjadi salah satu tugas Telkom, itu kan agent of development, sebagai agen pembangunan, sehingga pasti akan kami terus berusaha sehingga daerah-daerah yang belum terjangkau dalam kerjasama dengan pemerintah lewat Telkom Bakti, tetapi juga Telkomsel sendiri, itu kami akan berusaha untuk melakukan pengembangan jaringan ke daerah-daerah yang entah itu daerah pedalaman atau daerah terpencil atau daerah perbatasan, sehingga itu ada dalam kajian kami di Telkom untuk kami bisa mengembangkan jaringan ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Baik. Berarti ada kerjasama ya antara pemerintah daerah dengan Telkom nih Bapak? Benar sekali. Tadi saya cerita bahwa kami sempat ke Boha dan saya diskusi dengan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten. Ternyata jaringan itu bisa sampai ke desa Boha yang begitu jauh, itu karena kerjasama antara pemerintah daerah dengan Telkom. Itu pemerintah daerah berlangganan bandwidth ya, yang cukup besar, lalu bandwidth yang besar ini dibagi-bagi disalurkan sampai ke desa-desa terpencil, sehingga masyarakat bisa melakukan akses internet secara gratis. Itu sebuah hasil kerjasama antara kami Telkom dengan pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi lewat Kominfo begitu. Baik Bapak, ini terkait yang masalah kehilangan jaringan kemarin ya. Untuk Papua Selatan ini ada beberapa masyarakat ini bertanya nih, apakah ada kompensasi dari pihak Telkomsel nih untuk masyarakat Papua Selatan terkait kuota internet yang ada yang sudah membeli, namun jaringan tiba-tiba hilang jadi tidak terpakai itu datanya, dan juga untuk IndiHome ini. Ya, mungkin dapat saya sampaikan terkait dengan kompensasi ya. Yang pertama itu perpanjangan masa aktif kartu. Jadi buat pelanggan Telkom prabayar itu di wilayah terdampak tanpa harus melakukan pengisian pulsa. Misalnya kalau masa aktif pulsanya itu sudah berakhir di masa selama gangguan, maka dia tidak perlu melakukan isi pulsa, tapi secara otomatis diperpanjang masa aktifnya kartu. Kemudian yang berikut itu kami berlakukan yang namanya prorata. Prorata itu karena gangguan kemarin tanggal 16 Agustus ya, berarti yang pelanggan bayar itu hanya sampai di tanggal 15 saja. Padahal kan
kita berlangganan itu kan paket. Paket itu artinya paket tidak pakai tetap membayar nilai sekian sesuai dengan kuota yang kita berlangganan. Tapi karena kemarin gangguan sehingga dia berlaku yang namanya prorata. Jadi hanya masa aktif atau tidak ada gangguan itu dari tanggal 1 sampai 15 itu saja yang dibayar oleh pelanggan, sementara yang dari tanggal 16 sampai tanggal 31 itu tidak ditagih. Jadi dia tidak ditagih paket utuh gitu ya. Hanya. Kemudian yang berikut itu dari Telkomsel juga memberikan bantuan komunikasi yang sebelumnya hanya berupa kuota 1000 SMS, kini dilengkapi juga dengan kuota nelpon selama 60 menit seperti itu ya. Kemudian juga dengan harga hanya Rp1, tapi para pelanggan atau masyarakat harus mengaktifkan dengan UMB bintang 8 3 kali bintang 20 pagar. Nah, itu yang harus dilakukan oleh salah satu kompensasi diberikan oleh Telkomsel kepada pelanggan. Jadi kenapa sampai kemarin kami dalam rapat dengar pendapat itu kan disampaikan kenapa tidak Rp0. Nah, yang kami dapat update dari atasan kami itu bahwa kenapa sampai harus ada misalnya Rp10 atau Rp1. Ini menyangkut dengan pajak. Kalau Rp0 kan tidak ada kewajiban Telkom untuk membayar pajak. Sementara itu harus. Sehingga kenapa harus ada nilai misalnya Rp1 atau Rp10 supaya itu kewajiban Telkom untuk bisa membayar pajak itu. Terkait dengan pajak seperti itu. Iya, pantasan kemarin saya mau aktifkan begini harus Rp1. Oh, ternyata itu pajak ya. Iya, supaya bisa dihitung pajak pemakaian toh, seperti itu. Nah, kompensasi yang berikut itu nanti setelah gangguan berakhir, Telkomsel juga akan memberikan jadi penggantian kuota yang hilang. Jadi kuota yang dia beli lalu pas gangguan tidak bisa dipakai lalu kuota itu habis karena jangka waktu, maka itu akan diganti oleh Telkomsel seperti itu. Itu ada 4 kompensasi yang dilakukan Telkomsel terhadap pelanggan terkait dengan gangguan ini. Iya, baik. Dan itu berlaku juga buat pelanggan IndiHome yang tadi saya bilang itu terjadi pro rata tagihannya seperti itu. Kalau di Telkom terkait dengan pelanggan-pelanggan yang pemerintahan yang tadi saya bilang pelanggan VIP itu ada istilah di kita itu adjustment billing. Jadi mungkin pelanggan tapi pelanggan tidak bayar penuh, tapi ada adjustment yang kita lakukan sehingga bisa juga gratis, bisa juga hanya bayar sebagian gitu. Yang jelas ada adjustment billing gitu di sisi kita. Ya, baik. Bapak, ini ada berita nih tentang proses permanen recovery yang berpotensi mempengaruhi kualitas layanan fixed maupun mobile broadband nih dengan durasi tertentu nih mulai tanggal 9 sampai 10 terus nanti dilanjut lagi tanggal 12 sampai 14 September. Apakah itu betul, Bapak? Iya, benar sekali karena gangguan di Papua Selatan ini yang jaringan Telkom itu infrastruktur Telkom fiber optik ini kan ada 2 titik gangguan. Satu yang dari arah Sorong ke Fakfak dan yang kedua dari Timika ke Merauke. Nah, kemarin dari jadwal awal itu seharusnya baik di tanggal 5, tapi puji Tuhan bisa selesai di tanggal 31 Agustus, harusnya di tanggal 5 September. Iya. Kenapa sampai dia bisa baik lebih cepat? Pasti juga ada pertanyaan dari masyarakat ya. Yang pertama, biasanya kapal itu kalau beroperasi di suatu daerah itu dia harus mengurus izin. Nah, puji Tuhan izin kemarin lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, cuaca di laut itu mendukung. Nah, biasa kalau cuaca tidak bagus itu juga mempengaruhi cepat atau lambatnya recovery kabel itu. Kemudian yang berikut itu adalah kabel ini dia tidak putus. Kalau dia putus itu kan kapal ini harus cari ujung yang satu kemana, ujung yang satu lagi kemana gitu. Jadi pasti akan memerlukan waktu lama. Cuma karena dia luka, sehingga ketika dilakukan pencarian atau akses terhadap kabel itu cepat. Sehingga pekerjaan yang tadinya rencana tanggal 5 baru bisa hidup, bisa lebih cepat 5 hari ya. Tanggal 31 sudah bagus. Nah, ketika itu
lebih cepat di Merauke, maka dia mempengaruhi yang lain. Ya, mempengaruhi yang lain yang sudah disampaikan tadi tanggal 9 dan tanggal 12. Untuk tanggal 9 itu pekerjaan nanti di titik Sorong Fak-Fak. Itu nanti akan mati lagi sekitar 12 jam untuk pekerjaan menyambung kembali kabel yang rusak itu atau memperbaiki. Itu diperlukan waktu kurang lebih 12 jam. Setelah itu kenapa sampai disebutkan tanggal 12 sampai 14 itu karena kapal ini setelah menyambung dua titik ini, dia harus memastikan kembali lagi dua pekerjaan yang sudah dilakukan ini, lakukan pengukuran dan lain-lain bahwa kalau sudah aman, supaya memastikan bahwa kedua sambungan ini aman, maka dia akan mati lagi sekitar 48 jam. 48 jam ya kurang lebih 2 hari ya. 2 hari kalau sudah yang dia kerjakan itu sudah aman, itu yang tadi disampaikan bahwa proses permanent recovery itu antara jadi kalau yang 9 itu bagian dari perbaikan, sedangkan yang 12 sampai 14 atau tanggal 12 itu yang disebut dengan permanent recovery itu. Jadi memastikan semua yang dikerjakan itu sudah aman, berarti sudah mulai aktif lagi di tanggal, berarti sekitar tanggal 15 ya. 15 Ya, 15 itu sudah aktif. Nah, kita sama-sama berdoa semoga setelah perbaikan ini tidak terjadi, tapi potensi itu masih tetap ada. Kami kemarin itu kan di rapat dengar pendapat maupun dalam demo itu kan sampaikan jangan sampai tahun depan terjadi, jangankan tahun depan, dengan kondisi kita hari ini itu kemungkinan untuk terjadi kapan saja bisa. Ketika terjadi misalnya gempa di laut, ya gempa di laut, atau aktivitas yang tadi saya bilang aktivitas di laut itu tinggi, kapal itu punya potensi untuk gangguan. Tapi untuk recovery seperti yang tadi ditanyakan, memang seperti itu, tanggal 9 12 jam, tanggal 12 itu 48 jam gitu. Berarti tanggal 9 sampai 10, 12 sampai 14 itu jaringan hilang total atau cuman melemah? Dia melemah saja. Melemah saja. Dia melemah. Berarti masih tetap ada jaringan ya walaupun hilang-hilangnya. Iya, betul, melemah. Kami dalam apa namanya? Mengantisipasi supaya tidak putus, kan yang kemarin kita setelah beberapa hari itu kita ada recovery jaringan walaupun melemah, tapi apa ya istilahnya tuh begini, kalau ilustrasinya tuh begini, kalau kemarin putus selama 2 hari atau 3 hari itu kita makan nasi nasi kosong ya, nasi garam ya, lalu kami berusaha supaya ilustrasinya seperti kita bisa menikmati seperti kita makan nasi tempe ya. Di tanggal 9 dan 12 itu kita sudah tingkatkan lagi backupnya sehingga bisa terasa kita makan nasi ikan gitu. Itu seperti itu. Jadi Telkom terus berusaha untuk selama masa recovery itu backup itu selalu tersedia dan kami terus melakukan peningkatan. Kalau yang mungkin data yang paling bisa saya sampaikan itu begini, kemarin di gangguan yang pertama itu kami hanya backup dengan 8 giga untuk bisa komunikasi tetap jalan walaupun tidak maksimal. Nanti yang berikut ini kami sudah siapkan, dia naik hampir 2 kali lipat ya, sekitar 15 giga untuk daerah Papua Selatan. Jadi mudah-mudahan untuk komunikasi bisa tetap lancar. Ya baik, ya. Semoga demikian ya. Siap. Bapak, ini kita mau tanya tentang apa saja nih antisipasi Telkom nih supaya tidak terjadi lagi gangguan koneksi internet koneksi internet massal seperti kemarin ya di kemudian hari, apa nih antisipasinya? Ya, berdasarkan beberapa kali kabel putus itu kami dari pihak Telkom sudah mendeteksi bahwa ada di daerah-daerah tertentu saja yang sering terjadi putus, maka kami memberikan penanda di laut. Nah, penanda itu berupa rumpun yang kami tebar sekitar beberapa puluh kilo. Ya, itu jadi dia tersebar di sisi kiri kanan dan kabel itu di tengah. Sehingga kalau nanti pun aktivitas kapal di laut, mereka sudah bisa tahu oh ini ada jalur kabel gitu, jalur kabel. Yang berikut itu
antisipasi yang berikutnya adalah kami punya pusat kontrol. Jadi kami sebenarnya dari stakeholder yang ada itu kami sampaikan kepada pemilik kapal supaya mereka pasang GPS, dan GPS itu kalau tidak salah ya mereka harus laporkan ke kami untuk kami input sehingga bisa dimonitor selama 24 jam. Jadi kalau kapal itu dia mendekati jalur kabel, maka kami bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk menginformasikan kepada kapal tersebut supaya jangan mendekat ke daerah situ, sehingga nanti kalau dekat ya dia punya potensi untuk bisa menyebabkan kabel itu dia putus. Ya. Kemudian saya lupa hal yang lain yang kami lakukan itu juga kami punya kapal. Jadi kabel laut itu juga kami lakukan pemeliharaan dalam arti kapal ini melakukan patroli dari Sabang sampai Merauke. Kebetulan cuma satu kapal sehingga ya kita tahu lah luas wilayah kita itu kan sangat luas, sehingga kejadian yang kemarin terjadi ya dia sedang tidak ada di daerah Papua Selatan. Nah, sehingga karena kapal itu juga selain dia lakukan patroli juga salah satunya mengingatkan kapal-kapal yang lain atau aktivitas yang lain yang dekat dengan jalur kabel itu. Itu hal-hal yang bisa kami lakukan untuk meminimalkan terjadinya gangguan jaringan kabel laut. Begitu. Iya, berarti kapalnya cuma satu nih ya, makanya perbaikannya juga harus bertahap ya. Betul sekali, ya. Betul sekali. Jadi itu ceritanya kemarin itu sebenarnya dia mau ke Namlea untuk perbaikan di sana. Cuma waktu lagi menuju ke Namlea kejadian di Merauke di Papua Selatan ya. Akhirnya itu jadi harus berbalik arah menjadi proses yang utama itu di Papua Selatan. Gitu. Karena mungkin lebih dekat ya. Sama jauhnya. Kayaknya sama jauh karena kalau tidak salah dia malah sebenarnya lebih dekat karena dia dari Makassar kan. Dari Makassar dia harus loading materialnya di sana. Cuma melihat dari sisi mungkin kepentingan atau apa begitu kita tidak tahu pemikirannya. Kita punya pimpinan sehingga yang jadi prioritas itu adalah di Papua Selatan. Ya. Gitu. Baik. Bapak, kita mau tanya nih, dengan kondisi geografis Papua Selatan yang unik nih, apakah ada inovasi teknologi khusus yang dipertimbangkan, misalnya penggunaan satelit orbit rendah atau LEO atau alternatif lain untuk memperkuat jaringan di Papua Selatan? Jadi kalau misalnya nih ada gangguan di bawah laut, kita bisa langsung jaringan tetap terjaga dengan satelit gitu, Pak? Iya, betul sekali. Ya, terima kasih. Tadi kami sampaikan bahwa ketika gangguan ini kami sedang membangun di beberapa titik. Kalau di Telkomsel itu namanya Posko Merah Putih. Itu ada akses wifi gratis. Nah, kami juga dari Telkom sedang berusaha untuk membangun 10 titik lagi untuk akses wifi bagi masyarakat, masih publik ya. Kemudian usaha lain dari Telkom adalah kami sedang berusaha supaya menambah kapasitas backup. Kalau misalnya jaringan itu putus, itu kami sedang mengirim material antena itu dari Kalimantan ke Merauke, ke Papua Selatan, yang nanti dia backup kurang lebih 20 GB. Nah, kebutuhan kita atau akses kita hari ini di Papua Selatan berdasarkan informasi yang kami terima itu sekitar 70 GB. Ya, jadi traffic yang melalui kabel laut yang ada di Papua Selatan sekitar 70 GB. Nah, kami sedang lagi berusaha untuk membangun backup kalau material itu atau antena itu sudah sampai di sini. Dengan peralatan kalau sudah sampai kita bangun sekitar 45 hari. Kalau itu sudah dibangun, kami akan menyiapkan backup sekitar 20 GB. Nah, tadi saya sampaikan bahwa waktu perbaikan yang pertama itu kami bisa backup dengan sekitar 8 GB. Kemudian nanti yang tanggal 9 dan 12 itu kami backup sudah naik menjadi 15 GB. Nah, nanti kami bangun yang backup yang akan dibangun ini dia 20 GB. Jadi begitu harapannya ketika kabel itu gangguan secara sistem itu bisa langsung dipindahkan ke yang 20 GB ini sehingga tidak memerlukan waktu misalnya sampai berhari-hari. Itu harapannya seperti itu yang kita sedang siapkan. Baik, berarti nanti kalau ada gangguan jaringan kabel laut berarti masyarakat ini kita bisa ke posko-posko begitu ya? Iya,
kami kemarin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan juga perwakilan mahasiswa, juga OKP, masyarakat, mereka memang minta supaya backup itu jangan dilepas dulu setelah normal ya. Iya. Karena kan potensi untuk itu ada. Cuma kalau backup 20 GB ini sudah ada, mungkin itu juga akan menjadi salah satu titik-titik akses gratis bagi publik buat masyarakat. Iya, berarti itu akan berkepanjangan ya? Bisa jadi. Iya. Selama belum ada kabel optik yang jalur alternatif ya, yang Merauke Tual gitu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Oke, kalau begitu kita masuk ke penutup nih ya Bapak ya. Ya. Atau mungkin masih ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya perlu sampaikan juga terkait dengan jalur backup itu yang dari Merauke ke Tual. Bagi kami itu bukan tidak dilakukan, tapi itu terjadi penundaan. Nah, untuk kenapa sampai terjadi penundaan itu kebijakan di pusat. Jadi mudah-mudahan dengan kejadian ini pemerintah daerah bersama dengan masyarakat kan ingin supaya mendorong ke pemerintah pusat sehingga jalur kedua itu juga bisa dibangun ya, sehingga kita di Papua Selatan ini sudah jalan backup 2 kaki ya. Jadi kalau salah satu dia bermasalah gangguan, masih ada jalur yang satu gitu. Nah, itu ada dalam kajian kami di pusat. Iya. Gitu itu. Ya mudah-mudahan segera terrealisasi ya Bapak ya. Kita sama-sama berdoa ya. Iya. Kami juga berharap. Iya, karena jaringan komunikasi ini sangat penting sekali untuk kita semua ya, untuk perkantoran dan lain-lain kita sangat membutuhkan itu. Iya, sekarang itu sudah menjadi kebutuhan primer, ya, dan dia sudah mengubah gaya hidup masyarakat kan. Makanya kita tidak heran kalau kemarin sampai putus itu masyarakat marah, masyarakat protes dan lain-lain ya. Karena itu sudah jadi kebutuhan primer saat ini. Iya. Karena masyarakat kaget juga nih. Kaget juga. Betul. Kaget juga jaringan tiba-tiba hilang. Iya. Baik, kalau begitu mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan Bapak untuk masyarakat Papua Selatan nih agar tetap optimis dengan perkembangan jaringan telekomunikasi yang terjadi di wilayah ini. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan ke masyarakat adalah pertama, permohonan maaf dari kami, dari pimpinan Telkom atas nama perusahaan Telkom atas kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami semua sebagai insan Telkom, kami juga tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi itulah kondisi real kita yang ada di Papua Selatan. Tapi kami tidak hanya berhenti sampai di situ. Ya, tadi saya sampaikan bahwa salah satu tugas kami sebagai BUMN, Badan Usaha Milik Negara, itu adalah Telkom itu adalah agent of development, salah satu agen pembangunan. Jadi seringkali masalah keuntungan itu kami menjadi pilihan yang bukan utama. Maksudnya dalam arti bisnis, hitungan bisnis untuk rugi itu bukan hal yang utama. Tapi bagaimana kami bisa membangun. Nah, mungkin saya bisa ceritakan sedikit bahwa kami diupdate oleh manajemen kami bahwa ada program program pembangunan kabel laut tahun 2015 itu namanya SMPCS. SMPCS itu kepanjangannya Sulawesi, Maluku, Papua Kabel System. Nah, dalam rencana pembangunan itu dibangun oleh konsorsium, rencana dibangun oleh konsorsium sekitar 7 atau 6 konsorsium. Dan itu adalah penyelenggara telekomunikasi di Indonesia. Tapi dalam perjalanan setelah menghitung kajian bisnis, akhirnya yang 6 ini menarik diri. Mereka menghitung untung ruginya, rupanya untuk balik modal itu mungkin juga perlu waktu yang lama atau mungkin tidak mendapat keuntungan. Jadi akhirnya mereka menarik diri. Nah, Telkom sebagai satu-satunya BUMN di perusahaan telekomunikasi, dia tetap mau melakukan itu untuk kepentingan masyarakat, untuk Indonesia. Karena kalau kita bicara Indonesia kan Sabang sampai Merauke. Nah, Telkom tetap melakukan itu walaupun secara hitungan bisnis dia rugi. Telkom rugi. Tapi ya itu tadi ada tanggung jawab
sebagai BUMN, dia harus melakukan itu. Dan dia puji Tuhan bisa bangun dari Sulawesi, Maluku, Papua, waktu itu sampai di Jayapura. Kebetulan saya salah satu pelaku dalam arti menjadi saksi bagaimana groundbreaking pembangunan kabel laut SMPCS dari Sulawesi sampai di Papua. Setelah itu mutar lagi ke arah selatan. Jadi di Papua Sulawesi sampai Papua Utara itu tahun 2015. Lalu karena bicara tentang pembangunan ada tanggung jawab, sehingga dia bangun juga ke arah selatan di tahun 2016. Artinya 2015 ini kan pasti sudah hit kajian bisnisnya baru 1 tahun, tidak mungkin modalnya balik gitu ya. Tapi karena ada tanggung jawab sebagai BUMN, dia bangun juga ke arah Papua Selatan di tahun 2016. Jadi dari situ saya mau bilang ke masyarakat di Papua Selatan, tidak usah khawatir bahwa Telkom punya misi untuk sebagai agen pembangunan. Dia akan terus berusaha sehingga jaringan komunikasi di Papua Selatan itu bisa maksimal. Nah, tolong doakan supaya Telkom bisa eksis, bisa di satu sisi dia kejar profit, keuntungan untuk bisa menghidupi dirinya, tapi di satu sisi dia punya tanggung jawab moral untuk membangun di Indonesia secara khusus di kawasan timur. Seperti itu. Ya, baik. Jika ada gangguan ke depannya, bagaimana prosedur terbaik untuk masyarakat untuk melapor atau mendapatkan informasi resmi dari Telkom ini, Bapak? Ya, terima kasih karena dari kejadian yang beberapa kali kami jadi menemukan bahwa kami ini kan perusahaan yang bergerak di dunia komunikasi ya. Tapi dalam menyampaikan informasi itu kepada masyarakat, kami menyadari ada yang kurang di kami ya. Dalam arti ketika terjadi gangguan harusnya informasi sudah sampai ke masyarakat atau paling tidak ke stakeholder kami, pelanggan kami. Atau misalnya kalau kita katakanlah instansi-instansi seperti Kominfo, Provinsi dan Kabupaten, RRI, atau mungkin ada TV-TV lokal, itu informasi sudah sampai. Nah, itu yang menurut kami kurang melakukan. Tapi sudah belajar dari itu, kami kemarin melakukan rapat internal dan sudah ada komitmen untuk kami akan menyiapkan satu nomor dengan satu PIC. Tapi ini tidak terbuka untuk publik ya. Tapi di instansi-instansi yang kami rasa ini perlu, itu akan kami share sehingga ketika terjadi gangguan mereka bisa langsung menghubungi nomor itu. Nomor hotline kan seperti itulah. Yeah. Sehingga mereka bisa dapat update apa yang terjadi, kemudian langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Telkom ketika ada terjadi gangguan. Jadi itu kami sadari itu, dan memang kami akan siapkan satu nomor untuk bisa instansi atau dinas yang kita anggap bisa berkomunikasi dengan masyarakat bisa menghubungi. Di kami itu ada namanya corporate komunikasi, Korkom, dan itu tidak ada di daerah, semua terpusat. Nah itu yang nanti ada di nomor itu ada di pusat, di Korkom, nanti bisa menghubungi nomor itu untuk mengupdate terkait dengan gangguan yang terjadi. Begitu. Baik. Nah, terima kasih ya untuk informasi yang sangat penting ini. Semoga kedepannya akan ada inovasi-inovasi terbaru dari Telkom Telekomunikasi ya, Telkomsel Indonesia ini untuk Papua Selatan, khususnya untuk mengatasi kendala-kendala jaringan ini. Benar, ya Bapak ya. Kita sama-sama mendoakan untuk yang terbaik ya. Benar. Untuk kemajuan kita bersama. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Dan memberikan informasi kita terkait jaringan komunikasi di Papua Selatan. Semoga informasi Sagu Podcast kali ini memberikan informasi dan juga manfaat untuk sahabat Sagu Podcast di rumah. Sampai jumpa di episode podcast Sagu kita berikutnya. Terima kasih.